Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Baik, sedikit mereview yang kemarin tentang perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Untuk pekan ini, kita akan mengenal perkembangbiakan pada hewan secara generatif. Nah, untuk mengenal perkembangbiakan pada hewan secara generatif, kita lihat dulu ya, apa yang kita pelajari hari ini. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari materi mengenai perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan adalah proses terbentuknya individu baru yang sama jenisnya dengan individu baru yang sama jenisnya dengan individu yang menghasilkannya. Tujuan dari perkembangbiakan adalah sebagai cara untuk mempertahankan jenisnya supaya tidak mengalami kepunahan. Pada bab ini akan dibahas mengenai jenis perkembangbiakan pada hewan secara generatif beserta contoh-contohnya. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat 1. Mengidentifikasi cara perkembangbiakan pada hewan. Dan yang kedua, berdasarkan cara perkembangbiakan secara opipar, pipipar, dan opopipipar. Baik anak-anakku, untuk perkembangbiakan secara generatif, pengertian perkembangbiakan generatif atau bisa disebut dengan perkembangbiakan seksual terjadi jika sel kelamin jantan atau spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina atau juga disebut dengan sel telur. Baik, untuk selanjutnya, perkembangbiakan secara generatif terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar atau disebut juga dengan bertelur, vivipar disebut juga dengan melahirkan atau disebut dengan hewan mamalia. Untuk yang ketiga adalah opovivipar, bertelur dan melahirkan. Nah, perhatikan anak-anakku, untuk ovipar atau bertelur, ovipar merupakan cara perkembangbiakan yang biasanya dilakukan oleh unggas, reptil, dan ikan. Berikut contoh dari hewan ovipar. Di sini ada ikan, ada ayam termasuk unggas, ada kura-kura termasuk reptil, dan merpati termasuk juga dengan unggas. Baik, perhatikan kembali, untuk gambar ini adalah ovipar atau kategori bertelur. Di sini biasanya hewan ovipar mempunyai telur. Gambar bagian-bagian telur bisa kalian lihat di sini. Yang putih telur di sini adalah kuning. Di sini ada yang disebut dengan cangkang. Di sini juga ada yang disebut dengan kalaza. Terus yang warna biru itu ada yang disebut dengan putih telur atau albumin. Yang kuning tua disebut dengan membran telur atau vetulin. Yang putih di sini adalah ada ruang udara dekat paling ujung, setelah kulit ada membran cangkang, ya. Dan yang satu lagi adalah keping germinal. Perhatikan kembali anak-anakku, ini adalah bagian-bagian dari telur. Untuk selanjutnya, kita lihat ciri-ciri hewan ovipar. Hewan ovipar di sini tidak mempunyai daun telinga, tidak mempunyai air susu sehingga tidak menyusui anaknya. Sebagian besar termasuk hewan sejenis unggas dan reptil. Sebagian besar berkaki dua seperti ayam, burung, ya, sejenis unggas. Induk menggenggam telur dalam jangka waktu tertentu hingga telur menetas. Misalnya nih, ada ayam. Ayam biasanya mengerami telur menjadi anak ayam itu selama 21 hari. Yang selanjutnya ciri-ciri ovipar adalah bukan termasuk jenis hewan mamalia atau hewan yang menyusui. Oke, selanjutnya kita ke materi berikutnya, yaitu tentang
hewan vivipar atau hewan mamalia atau disebut juga dengan melahirkan. Vivipar adalah perkembangbiakan atau reproduksi suatu makhluk hidup atau hewan dengan cara pembuahan sel jantan terhadap sel telur betina di dalam tubuh induknya. Kemudian mengalami pertumbuhan hingga akhirnya dilahirkan dalam bentuk individu baru yang sejenis. Proses ini biasa disebut dengan melahirkan atau beranak. Ciri-ciri mamalia, kalian bisa lihat salah satunya adalah di sini opopipipar ini mempunyai kelenjar susu yang betina menghasilkan susu sebagai sumber makanan anaknya. Yang kedua, ada yang mempunyai rambut, tumbuh endoterm atau berdarah panas. Mempunyai otak yang mengatur sistem peredaran darah termasuk jantung yang beruang 4. Memiliki 3 tulang pendengaran dalam setiap telinga dan 1 tulang dentari di setiap sisi rahang. Selanjutnya, ciri-ciri dari mamalia adalah mamalia memiliki itegum yang terdiri dari 3 lapisan. Paling luar adalah epidermis, yang tengah adalah dermis, dan paling dalam adalah hipodermis. Ini adalah salah satu contoh vivipar. Kalian bisa lihat ada gajah, ada kucing, ya, ada lumba-lumba, ada kera, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat hewan-hewan mamalia atau hewan-hewan yang menyusui. Anak-anakku, di sini ada jenis selanjutnya. Kalian bisa melihat di slide berikutnya tentang ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Perhatikan anak-anakku, ovovivipar merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara bertelur dan melahirkan. Contoh hewan ovovivipar ada kuda laut, ikan pari, ikan hiu, salamander, kadal, ular boa, dan lain-lain. Perhatikan kembali, kalian bisa melihat di sini ovovivipar bertelur dan melahirkan. Ketika terjadi pembuahan, maka embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Pada ovovivipar, telur tersebut tidak akan dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan akan tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Setelah menetas, baru calon anak akan dilahirkan lewat tubuh ibunya. Yang selanjutnya, jadi perbedaan untuk hewan ovovivipar, telur berkembang di dalam tubuh dari calon bayi langsung menetas ketika telur keluar dari tubuh induknya. Nah, kalian bisa lihat contoh hewan ovovivipar. Di sini ada ikan pari, ya. Ada di sini kadal, ada kuda laut. Kalian bisa melihat ini adalah contoh-contoh dari hewan ovovivipar. Nah, anak-anakku, bagaimana kalian sudah bisa melihat apa dari perbedaan hewan ovipar, hewan vivipar, hewan ovovivipar? Di sini Budini simpulkan, hewan ovipar pembuahan terjadi di dalam induk dan di luar janin tumbuh di luar tubuh induk, yaitu dalam telur. Jenis janin memperoleh makanan dari cadangan makanan yang tersimpan dalam telur. Janin tumbuh relatif cepat, tidak mempunyai daun telinga, dan tubuh ditumbuhi bulu, tidak mempunyai kelenjar susu, dan mengerami telur. Itu adalah contoh signifikan dari ovipar. Kita kembali lagi, lihat lagi dari perbedaan vivipar. Janin tumbuh di dalam rahim induk betina, janin memperoleh makanan dari induknya. Pertumbuhan janin relatif lambat, mempunyai daun telinga, mempunyai kelenjar susu, biasanya tubuh ditumbuhi rambut. Telur ada di dalam tubuh induk, mengalami masa kehamilan. Itu ciri-ciri dari vivipar. Dan ciri-ciri dari ovovivipar,
salah satunya tidak memiliki kelenjar susu dan tidak mempunyai anaknya kecuali platypus. Setelah pembuahan terjadilah telur. Makanan diperoleh embrio berasal dari dalam telur bukan dari tubuh induknya. Zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur dan menetas di dalam tubuh induknya. Anak keluar dengan proses dilahirkan. Dari ketiga ovipar, pipipar, atau popipar, di sini ada irisannya adalah pembuahan membutuhkan induk jantan dan betina. Perkembangbiakan menghasilkan individu baru. Perkembangbiakan secara kawin yakni melibatkan pertemuan dua sel kelamin jantan dan betina. Sifat individu baru turunan sama dengan induknya. Baik, sampai di sini. Terima kasih.